Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Ayu Putri Agustin. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai sholat dalam berbagai keadaan. Nah, dalam penjelasan kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, sholat ketika sakit. Yang kedua, sholat di atas kendaraan. Yang ketiga, sholat khauf atau sholat ketika kita sedang merasa ketakutan atau khawatir. Dan yang keempat yaitu hikmah sholat dalam berbagai keadaan. Nah, bagaimana sih cara melakukan sholat dalam berbagai keadaan itu? Nah, oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai sholat ketika sakit. Orang yang sedang sakit dapat mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Contohnya yaitu sholat dengan duduk, sholat dengan tidur berbaring, sholat dengan tidur terlentang, maupun sholat dengan isyarat mata. Nah, lebih jelasnya bagaimana cara melakukannya, mari kita simak video berikut ini. Penjelasan yang kedua yaitu sholat ketika di atas kendaraan. Ketika di atas kendaraan, jika dirasa sulit untuk berdiri, maka dapat dilakukan dengan duduk di atas bangku. Sholat di atas kendaraan dapat dilakukan sesuai dengan arah kendaraan yang ditumpangi jika tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan sholat di atas kendaraan, mari kita simak video berikut ini.
Penjelasan yang ketiga yaitu cara sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan ketika kita dalam keadaan khawatir atau ketakutan. Contohnya yaitu sholat ketika perang. Cara yang melakukannya yaitu yang pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Yang kedua yaitu imam dan kedua barisan melakukan takbiratul ihram hingga rukuk secara bersamaan. Yang ketiga, imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan di belakangnya atau barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga. Yang keempat, imam dan barisan pertama bangkit dari sujud, sedangkan barisan di belakangnya melakukan sujud. Lalu yang kelima, setelah rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama dengan imam, sedangkan barisan yang pertama tetap berdiri untuk berjaga. Bisa dikatakan bergantian ya. Kalau yang pertama tadi itu barisan pertama, rakaat pertama itu barisan pertama yang sujud dulu, dan rakaat kedua barisan kedua yang sujud dengan imam. Lalu yang keenam yaitu ketika imam dan barisan kedua ini sujud serta tasyahud, barisan pertama menyusul dan mengakhiri salam bersamaan, sehingga sebelum barisan pertama dan juga imam ini melakukan salam, barisan yang pertama sebelum imam dan barisan kedua melakukan salam, barisan pertama ini menyusul sujud dan juga ikut tasyahud, lalu mengakhiri salam secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan sholat khauf, mari kita simak video berikut ini. Yaitu tentang hikmah sholat dalam berbagai keadaan. Hikmah sholat dalam berbagai keadaan ini terdapat 4. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, memberikan ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, mendapatkan kecintaan dan ridha dari Allah. Dan yang terakhir yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai tata cara
cara sholat dalam berbagai keadaan, baik sholat ketika kita sakit, sholat ketika di atas kendaraan, maupun sholat khauf, yaitu sholat ketika kita sedang merasa khawatir atau ketakutan. Contohnya yaitu ketika sholat ketika kita sedang melakukan perang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.